sudah menunggu untuk memberikan sebuah tendangan dan langsung saya bola. Jatuh pada orang oleh kali ini pemirsa, masih oleh dari dunia. Ivar mencoba cutback dan itu dia. Dan kita saksikan pemirsa. Doni mencoba gerakan cut inside. Doni terima bukan. Laga perdana FIFA Matchday 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) berlangsung dalam atmosfer yang panas dan penuh tensi. Ribuan supporter yang memadati stadion menciptakan suasana luar biasa sepanjang pertandingan, sementara kedua tim saling menampilkan permainan agresif dan berintensitas tinggi. Namun, perhatian publik justru tertuju pada pengakuan mengejutkan yang disampaikan pelatih Oman, Tariq Sektiwi, seusai pertandingan. Dan kami telah rangkum dalam video berikut ini. Pertandingan FIFA Matchday 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjadi salah satu laga yang menyita perhatian pecinta sepak bola Asia. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan berjalan dalam tempo tinggi dengan kedua tim sama-sama menunjukkan ambisi besar untuk mendominasi permainan. Atmosfer megah yang diciptakan puluhan ribu supporter Indonesia membuat pertandingan terasa seperti laga turnamen besar. Sorak-sorai yang menggema dari seluruh penjuru stadion memberikan energi tambahan bagi para pemain Garuda yang tampil penuh semangat dan kepercayaan diri. Namun, hal yang paling mengejutkan justru terjadi setelah pertandingan berakhir. Pelatih Oman, Tariq Sektiwi, dalam konferensi pers pasca laga, pelatih asal Maroko tersebut mengaku terkejut dengan perkembangan yang ditunjukkan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Tariq Sektiwi, dirinya tidak menyangka bahwa level permainan Indonesia kini telah berubah sangat jauh dibandingkan saat terakhir ia mengikuti perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Saya benar-benar terkejut melihat perkembangan Timnas Indonesia. Mereka bukan lagi tim yang saya kenal beberapa tahun lalu. Level mereka sudah meningkat sangat jauh, dan terlihat jelas bahwa mereka memiliki identitas permainan yang kuat, ujar Sektiwi. Ia bahkan menilai gaya bermain yang diperagakan skuad Garuda saat ini sangat modern dan memiliki sentuhan sepak bola Eropa yang kental. Mulai dari organisasi permainan, transisi cepat, hingga keberanian menekan lawan di berbagai area lapangan, dinilai menjadi bukti nyata kemajuan besar yang telah dicapai Indonesia. Cara mereka membangun serangan, melakukan pressing, dan mengontrol tempo pertandingan mengingatkan saya pada beberapa tim di Eropa. Saya melihat banyak pemain yang memahami taktik dengan sangat baik. Itu membuat pertandingan menjadi sangat sulit bagi kami, tambahnya. Tariq Sektiwi juga memberikan pujian khusus terhadap mentalitas para pemain Indonesia. Menurutnya, para pemain tampil penuh percaya diri dan tidak menunjukkan rasa gentar saat menghadapi lawan yang memiliki pengalaman internasional. Hal yang paling membuat saya terkesan adalah mental mereka. Mereka bermain dengan keyakinan tinggi, berani mengambil keputusan, dan terus berusaha menyerang. Saya melihat tim yang lapar akan kesuksesan dan memiliki masa depan yang cerah. Pernyataan Tariq Sektiwi tersebut langsung menjadi sorotan dan mendapat respons positif dari para pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai komentar itu menjadi pengakuan atas perkembangan signifikan yang sedang dialami Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan performa yang terus menunjukkan peningkatan, Timnas Indonesia kembali memperlihatkan bahwa mereka kini mampu bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan Asia. Pujian dari pelatih Oman menjadi sinyal bahwa perkembangan skuad Garuda mulai mendapat perhatian dan penghargaan dari dunia sepak bola internasional. Meski hanya berstatus laga FIFA Matchday, duel di SUGBK kali ini meninggalkan kesan mendalam bagi Tariq Sektiwi. Pelatih Oman itu bahkan menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah bertransformasi menjadi tim yang berbeda, dengan kualitas permainan yang jauh lebih matang, modern, dan semakin mendekati standar sepak bola Eropa. Di sisi lain berbeda, Timnas Indonesia menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday Juni 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan ini menjadi momentum penting untuk mengukur kekuatan skuad Timnas Indonesia asuhan John Herdman menjelang agenda besar internasional. Laga uji coba internasional ini bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa,
Selain menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030, duel melawan Oman juga berpengaruh terhadap peringkat FIFA Timnas Indonesia. Saat ini, Oman berada di posisi lebih tinggi dalam ranking dunia dibandingkan Timnas Indonesia. Kondisi tersebut membuat pertandingan ini menjadi ujian penting bagi skuad Garuda untuk meraih tambahan poin dan memperbaiki posisi di daftar FIFA. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memanfaatkan FIFA Matchday ini untuk menilai kesiapan tim dengan memanggil 23 pemain terbaik yang tersedia dalam pemusatan latihan terbaru. Meski berstatus laga uji coba, Herdman menilai pertandingan ini sangat strategis untuk melihat perkembangan permainan tim. Ia menyebut para pemain menunjukkan peningkatan performa selama sesi latihan dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap sistem permainan yang diterapkan. Selain itu, laga ini juga menjadi sarana untuk mempertahankan aspek positif dari pertandingan sebelumnya, sekaligus memperbaiki kekurangan yang masih ada di dalam tim. Timnas Indonesia tidak dapat diperkuat sejumlah pemain penting dalam laga melawan Oman dan Mozambik. Jai Idzes masih dalam tahap pemulihan cedera, sementara Tom Hay dan Shane Patinama harus absen karena menjalani sanksi dari FIFA. Meski demikian, jajaran pelatih tetap optimistis dengan komposisi pemain yang ada. Herdman menilai skuad saat ini tetap memiliki kualitas dan kedalaman yang cukup untuk bersaing di level internasional. Rangkaian pertandingan melawan Oman dan Mozambik merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 yang akan datang. Selain itu, agenda ini juga menjadi tahap awal persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 yang diprediksi berlangsung lebih ketat dan kompetitif. Bagi pemain lokal yang dipanggil, kesempatan ini juga menjadi ajang pembuktian diri sebelum menghadapi Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun depan. Banyak dari mereka diproyeksikan menjadi tulang punggung tim di ajang regional tersebut. Berdasarkan data ranking FIFA terbaru, Indonesia berada di peringkat 122 dunia dengan 1.144,88 poin. Oman menempati posisi 79 dunia dengan 1.313,46 poin. Mozambik berada di peringkat 100 dunia dengan 1.224,31 poin. Perbedaan peringkat ini membuat setiap hasil pertandingan memiliki dampak signifikan terhadap perolehan poin Indonesia. Jika Timnas Indonesia mampu meraih 2 kemenangan, tambahan total poin bisa mencapai 12,32 poin. Jumlah tersebut berpotensi membawa Indonesia mengoleksi sekitar 1.157,20 poin dan naik hingga mendekati peringkat 118 dunia, meskipun tetap bergantung pada hasil negara lain. Di sisi lain berbeda, laga ini menjadi penting bagi Timnas Indonesia karena PSSI menargetkan kemenangan demi mendongkrak posisi Garuda di ranking FIFA. Oleh sebab itu, pertandingan melawan Oman tidak dianggap sekedar laga persahabatan biasa. Kehadiran para pemain muda menjadi bagian dari persiapan jangka panjang tim nasional. Sementara itu, sejumlah pemain diaspora dipilih karena mereka tidak akan memperkuat Indonesia pada ajang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung bulan depan. Secara historis, Indonesia dan Oman telah bertemu 6 kali. Dari total pertemuan tersebut, Indonesia mencatatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Catatan itu menunjukkan Oman masih unggul dalam rekor pertemuan kedua tim. Kemenangan terakhir Indonesia atas Oman terjadi 38 tahun silam, tepatnya pada ajang Kings Cup 1988 di Bangkok, Thailand. Saat itu, tim Merah Putih tampil impresif dan menang dengan skor telak 3-0. Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 2021 dalam laga uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia harus mengakui keunggulan Oman dengan skor 1-3. Karena itu, duel di Jakarta kali ini menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki catatan pertemuan, sekaligus membalas kekalahan yang terjadi 5 tahun lalu. Di sisi lain berbeda, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyatakan bahwa skuadnya telah menjalani persiapan dengan baik selama 5 hari terakhir. Meskipun beberapa pemain sempat datang terlambat karena masalah kesehatan, Herdman menegaskan seluruh elemen tim kini sudah berada dalam ritme yang tepat untuk bertanding. Tim sudah siap. Kami sudah menghabiskan 5 hari yang baik bersama-sama. Ada sedikit gangguan dengan beberapa pemain yang datang terlambat karena masalah kesehatan dan penyakit. Tetapi saya pikir semua orang sudah berada dalam ritme yang baik, ujar pelatih Timnas Indonesia.
retribution. Oh yeah, we want retribution.